Itu tadi Kota Serang sekarang, Kondisi sekarang itu seperti apa sih? kondisi sekarang masih banyak hal-hal yang harus kita gali lagi. Berpasangan dengan Pak Subadri untuk maju di 2024 sampai 2029. Kenapa bisa memilih Pak Subadri? Bagaimana ceritanya? Infrastruktur Apa jalan atau jalan, apa? drainase. Drainase, terutama drainase Kota Serang tuh banyak yang terputus dan banyak yang harus diperbaiki. Kan ada 3 calon nih Bu, 3 bakal calon kan. Yang satu petahana, Ya. yang satu ketua DPRD bersama Ibu kemarin. Dari 2 rival ini yang paling berat yang mana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kembali lagi dengan saya Agung Yulianto Wibowo, Content Manager tribunbanten.com. Sekarang kita akan mengulik-ngulik bakal calon wali kota Serang, Bu Raturia Mariana. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Raturia Mariana. Panggilannya Bu siapa Bu? Boleh. Bu Ria. Boleh, Bu Ria. Lagi sibuk Bu? Sibuk, alhamdulillah Pak. Ada aja kesibukan. Sibuk keliling. Sibuk keliling masih Bu tapi ini? Masih. Harus itu. Iya. Keliling sosialisasi, temu langsung masyarakat. Itu wajib. Kemarin sudah mendaftarkan diri ke KPU sebagai wali kota Serang berpasangan dengan Pak Subadri ya. Ibu Raturia ini kan dulu menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kota Serang. Terus kemudian sekarang legislatif. Tapi kemarin nggak mendaftar untuk pileg Bu? Enggak. Kenapa Bu? Jadi memang pada saat 2019-2024 saya mencalonkan diri dan alhamdulillah menjadi wakil pimpinan DPRD. Ya. Tapi pada saat 2024 tidak mencalonkan diri sebagai calon di legislatif karena memang kan insya Allah saya kan kemarin masih sudah mempunyai niatan yang lebih. Jadi saya ingin fokus kan niatan saya untuk bisa benar-benar menjalani itu karena kan niatan saya itu niatan yang besar. Jadi kalau saya pikir saya itu harus benar-benar fokus segala sesuatunya. Emang mau jadi wali kota mau ngapain Bu? Ya memang kan niatan saya pada saat ini, niatan besar saya ya adalah ingin menjadi wali kota Serang. Dan pada saat ini kan tahapan kemarin saya sudah pendaftaran sebagai bakal calon wali kota yang insya Allah mudah-mudahan nanti tanggal 22 atau 23 September ya, bisa ditetapkan menjadi bakal calon. Dan insya Allah nanti 27 bisa menang. November 2024. 27 November. Iya, 27 November. Nah, saya lahir di Kota Serang. Saya besar di Kota Serang. Jadi ada keinginan saya benar-benar saya ini menjadi putri daerah Kota Serang, ingin benar-benar membangun Kota Serang. Nggak bisa kita pungkiri juga kan. Kota Serang pada saat ini memang belum bisa dilihat lebih baik. Dan itu juga bukan hal yang mudah. Hal yang mudah siapapun itu kepemimpinan ke depan, siapapun itu kepala daerah ke depan itu bukan hal yang mudah. Menciptakan sebuah daerah bisa lebih baik lagi, apalagi kan Kota Serang ini sudah menjadi ibu kota Provinsi Banten, etalase Provinsi Banten. Tapi kalau menurut saya, kalau kita belum berbuat, kalau kita belum melaksanakan, kita kan nggak tahu ya. Nah itu salah satunya, saya ini ingin berbuat yang lebih baik lagi untuk Kota Serang, kota tempat saya tinggal, tempat saya lahir. Gitu. Lahir sampai sekarang Bu? Berarti kalau lihat dari lahir sampai sekarang kan berarti besar di Kota Serang juga. Besar di Kota Serang. Apakah ada perubahan dari dulu sampai sekarang Bu? Kalau perubahan pasti ada. Ada kalau perubahan, tapi mungkin belum signifikan. Iya. Kan kita tidak bisa pungkiri juga karena PAD, APBD Kota Serang masih kecil gitu kan. Ya tapi tidak nutup kemungkinan juga siapapun pimpinannya, siapapun kepala daerahnya, siapapun anggota DPRD-nya itu kita harus benar-benar solid, harus benar-benar bahu-membahu membangun Kota Serang gitu. Kalau tanggal 27 November kemudian terpilih, amin.
Nah, Bu Raturya itu pengen ngapain di Kota Serang? Apakah apa skala prioritasnya untuk ya tadi Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten, etalase Provinsi Banten, tapi punya PAD yang kecil. Nah, seperti apa sih Ibu punya program ini? Potensi di Kota Serang itu banyak. Ada beberapa potensi juga yang belum bisa sampai sekarang belum bisa dikembangkan dan belum digali gitu kan. Tapi yang saya lihat Kota Serang ini benar-benar kota yang bagus. Ya. Bukan berarti tidak bisa berkembang, bukan berarti tidak bisa maju, tapi saya lihat Kota Serang ini bisa lebih maju, berkembang dan bisa lebih baik lagi, bisa mensejahterakan masyarakatnya juga. Walaupun memang secara bertahap. Ya. Jadi yang insya Allah kalau saya pribadi pada saat ini pun saya selalu berkomunikasi dengan beberapa elemen, melihat, dan saya pun turun langsung ke masyarakat ya, kunjungan sosialisasi ke masyarakat, melihat hal-hal apa sih yang perlu, apa sih yang diperlukan masyarakat, apa sih kekurangan pemerintah gitu kan. Kalau dengan kata lain saya belanja masalah ya, melihat langsung turun ke masyarakat, apapun itu, dan saya komunikasi dengan beberapa elemen, beberapa masyarakat, melihat, ngobrol langsung apa keinginan mereka seperti apa. Dan itu saya selalu ingin, insya Allah kalau misalkan ke depan saya menjadi wali kota, program-program apapun yang kita buat, program-program apapun yang harus kita laksanakan, itu berdasarkan keinginan mereka semua. Nah, dari hasil belanja masalah tadi sudah terpikirkan atau tergambarkan nggak Bu? Oh ternyata yang paling banyak masalah tuh ini gitu. Apa itu Bu? Terkait infrastruktur. Infrastruktur apa jalan atau jalan, apa? drainase. Oh, drainase. Drainase, terutama drainase Kota Serang tuh banyak yang terputus dan banyak yang harus diperbaiki karena kan mungkin ada penumpukan sampah, penumpukan apa di situ, dan itu mudah-mudahan nanti ke depan menjadi program prioritas saya juga, karena saya lihat drainase ini lebih penting. Kalau apalagi kita kemarin sudah merasakan banjir ya. Tanggal 1 Maret 2022 itu saya ingat betul. Luar biasa kan itu, hal-hal iya. yang benar-benar tidak diduga sama sekali untuk Kota Serang. Dan itu kalau saya lihat itu merupakan hal yang penting. Drainase juga perbaikan jalan. Kalau keinginan saya pembangunan jalan di Kota Serang bukan hanya hot mix, tapi betonisasi. Kalau betonisasi itu mau dia hanya sekedar rabat atau speknya biasa, tidak bagus tapi kualitasnya akan lama. Beda dengan hot mix. Walaupun mungkin lebih mahal. Tapi kan kita kan pengen yang bagus ya. Iya. Biar masyarakat juga seneng gitu kan. Di mana Bu kira-kira yang jalan rusak atau yang mau dibetonisasi? Masih banyak sih saya lihat, karena kan saya juga keliling di semua kecamatan, semua kelurahan. Kunjungan saya sudah sampai tingkat RT RW, yang alhamdulillah, tapi mungkin nggak bisa kita kunjungin semuanya sih ya, karena kan waktu juga yang singkat. Tapi yang jelas dengan sayanya langsung bertemu dengan masyarakat, komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, kita tahu kebutuhan mereka apa. Terutama selain infrastruktur, kesehatan, BPJS. Oh, BPJS kesehatan. Iya, BPJS. Kenapa Bu dengan BPJS? PBI ya. Karena memang kan Kota Serang ini kan belum bisa mengcover yang kurang mampu. Iya. Kalau saya lihat kan kalau Tangerang Selatan sudah hampir 100% mau mampu dan tidak mampu masyarakat itu di cover BPJS-nya. Nah, memang kondisi keuangan Kota Serang juga memang belum mumpuni, tapi kalau saya yakini kalau misalkan kita sharing serama dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, saya yakini permasalahan BPJS PBI ini yang di pemerintah ini, insya Allah kuotanya bisa meningkat, walaupun tidak di cover full oleh pemerintah Kota Serang. Oke Bu, kan untuk melakukan semua program tadi kan butuh anggaran Bu ya. Nah, satu di antaranya kan bagaimana kemudian meningkatkan PAD Kota Serang dulu Bu. Kira-kira apa ini Bu yang harus dilakukan? Nyari duit ini kan? Nyari duit yang pasti kan kita harus menutup kayak ada aja gitu ya. Saya tidak
tidak berbicara negatif ya, Iya. tapi memang itu ada. Kita harus memperkecil kemungkinan apa sih bocornya PAD yang ada di Kota Serang gitu kan. Dan itu harus benar-benar kita gali, kalau memang ada kebocoran itu harus kita tutup, dan harus benar-benar pemasukan itu masuk ke dalam PAD. Dan hal-hal yang lain pun, yang tadi saya bilang, banyak hal-hal potensi di Kota Serang harus kita kembangkan. Nah, itu bisa masuk PAD kita juga, ya kan. Contohnya apa itu, Bu? Contohnya misalkan di Kota Serang ini kan saya lihat potensinya itu jasa apapun itu di Kota Serang itu bisa masuk. Dan memang terlebih lagi kita harus mencari investor ya, mau investor lokal mau luar. Jasa pun tidak harus usaha yang besar, usaha-usaha yang sekiranya bisa menutupi tapi kita meraih potensi pendapatan PAD pun itu banyak kok gitu kan. Terus kita bisa melihat spot-spot mana nih di Kota Serang, kita bisa memilih contoh misalkan di mana kita ada spot di situ penjualan buah, jadi kan orang fokus ya mau belanjanya. Pasar apa itu udah ditata lagi. Atau misalkan ada contoh di Pandian kemarin kan ada, selain sekarang ada pasar kan ada apa sih, otomotif ya kalau nggak salah di situ. Dan itu kalau misalkan kita kelola, pemerintah Kota Serang kelola kios-kios diperbaharui, itu kan jadi bisa jadi potensi juga. Tidak hanya orang Kota Serang aja yang belanja di situ, bisa aja orang sekeliling Kota Serang, contoh Kabupaten Pandeglang, Lebak bisa belanja di situ. Itu kan kita bisa meraih retribusi juga dari situ. Ada sih banyak hal-hal juga yang lainnya lah. Nggak bisa saya bocorin semua kan. Punya program 100 hari, Bu? Kalau program 100 hari bukan punya, mungkin harus. Harus ya, berarti harus ya 100 hari. Kan nanti kalau enggak nanti kita ditagih. Ya, ditanya. Apa Bu program 100 hari ya, Bu? Program 100 harinya ya itu tadi sih, sebenarnya 100 hari itu kan bukan waktu yang lama, waktu yang cepat. 3 bulan ya. 3 bulan. Tapi yang harus kita pikirkan pengelolaan keuangan daerahnya. Saya pribadi program 100 hari ini, kita kan kalau menciptakan sebuah program 1 tahun sebelumnya, karena ada SIPD. Ya. Seprogram 100 hari kita ke depan, berarti kan program anggaran yang sudah ditetapkan 1 tahun sebelumnya. Jadi bukan kita yang netapin nih. Jadi yang nanti kita akan pilih-pilih lah. Ya. Kita akan lihat. Tapi yang jelas ada gitu. Itu harus ada. Harus ada ya. Harus ada. Berarti itu itu harus ada. Kita nanti harus lihat dari mana infrastruktur. Yang terpenting pasti dari infrastruktur kalau 100 hari kerja. Pembangunan gitu kan. Pembangunan aja kita kalau pembangunan jalan ini itu kan waktu. Ya kalau infrastruktur nggak mungkin dan waktu 100 hari itu. Tapi kalau memang sudah saatnya itu keburu kok. Pembangunan jalan itu kekejar. Ya. Gedung aja kita mau membuat sekolah dalam waktu 3 bulan itu kebangun kok. Ya berapa jumlahnya dulu kan? Iya, 1 unit, 2 unit itu masih kekejar. Gitu. Bu Raturia lihat Kota Serang sekarang ini seperti apa, Bu? Itu tadi Kota Serang sekarang. Kondisi sekarang itu seperti apa sih? Kondisi sekarang masih banyak hal-hal yang harus kita gali lagi. Dan potensi, dan tadi saya bilang banyak sekali Kota Serang yang perlu kita gali. Luar biasa juga kok. Saya bilang Kota Serang benar-benar luar biasa kok. Bukan berarti kota kecil yang tidak bisa digali potensinya atau kota yang nanti bakal ditinggal gitu, enggak kok. Dan masyarakat Kota Serang lebih guyup, lebih guyup, lebih kebersamaan tuh ada di mereka. Contoh, kita masih ada panjang mulut, itu kan keguyuban dari masing-masing masyarakat Kota Serang tuh ada. Dan itu potensi juga buat kita, pemerintah daerah. Tidak boleh hal itu dihilangkan. Malah yang ada hal itu harus menjadi sebuah potensi yang harus dikembangkan pemerintah daerah yang nanti bisa menarik wisatawan potensi lokal, budaya lokal ya. Iya. Kota Serang tuh lokalnya luar biasa. Budaya lokal, kita ada yang namanya
pencak silat. Budaya di Banten ini kan luar biasa juga. Betul. Tapi adanya tuh di Kota Serang. Banyak sekali paguron-paguron adanya di Kota Serang. Nah itu, makanya potensi itu yang tadi saya bilang. Kalau kita mau menarik perhatian masyarakat di luar Kota Serang, hal-hal seperti itu yang harus kita gali, pemerintah gali. Tapi ada rencana nggak Bu bikin misalnya satu tempat yang itu nanti ya tadi bisa menjadi keandalan budaya lokal, satu tempat yang orang tuh bisa melihat peguron itu latihan, atraksi peguron. Nah ini kan di Kota Serang. Iya. Jatuhnya kayak aircraft ya. Iya. Itu saya banyak sekali dari teman-teman, dari kasepuhan yang meminta hal tersebut. Dan kita pun sebagai pemerintah daerah juga harus mengcover, karena itu kan aspirasi dari masyarakat. Tapi yang terpenting kalau kita sudah membangun sebuah lokasi tersebut, kita pun harus sama-sama saling menjaga. Sama-sama kita harus tidak hanya pemerintah Kota Serang bangun, tapi sudah itu udah gitu kan. Tapi ayo bagaimana menghidupkan, mempertahankan, mengelola supaya tidak bisa dibangun selesai udah. Jadi hal itu pun harus kita sepakati dulu dengan beberapa elemen, dengan beberapa kalangan masyarakat, dan semuanya lah kita. Kalau emang oke, pemerintah daerah insya Allah pasti akan membangunnya. Kalau saya pribadi ya, kalau saya ditanya. Tapi yang terpenting mampu tidak mampu. Tapi yang itu tadi harus kita kelola bareng-bareng. Karena kan semuanya sih, tidak hanya itu, apapun yang dibangun oleh pemerintah daerah, yang saya rasakan pada saat ini, kita ini masyarakat juga harus menjaga itu semua. Contoh misalkan sampah. Kita sudah berkali-kali membersihkan sampah di Pasar Rau, di beberapa tempat yang lain. Tapi kan kesadaran masyarakat sendiri. Tapi terkadang menyalahkan pemerintah. Benar nggak? Padahal misalkan nih, kita sudah menggali, tapi 2 bulan, 3 bulan ke depan sudah penuh lagi gitu. Tapi kadang kan masyarakat, oh ini pemerintah nggak ini. Ada program bank sampah gitu Bu? Atau misalnya tadi kalau bank sampah kan masih udah berjalan, sekarang juga ada beberapa ya. program bank sampah yang berjalan. Ya program bank sampah, terus kemudian cara mengedukasi masyarakat tuh. Jadi sama-sama barengan gitu. Terlebih bukan ke bank sampah, tapi cara pengelolaan sampah. Cara pengelolaan sampah, ya memilah-milih yang mungkin harus kita edukasi juga kepada masyarakat. Cara memilah-milih sampah nanti dari linear ke hulu nanti seperti apa programnya, tapi itu kan bukan hal yang mudah juga. Karena kita butuh kerjasama yang baik juga antar pemerintah dengan masyarakatnya gitu. Tapi nggak nutup kemungkinan juga gitu, kita juga harus bersikap seperti itu kalau kita pengen melihat Kota Serang ini bersih, indah dilihat kan. Iya. Bu, berpasangan dengan Pak Subadri untuk maju di 2024 sampai 2029. Kenapa bisa memilih Pak Subadri? Bagaimana ceritanya ini? Ceritanya panjang. Sih. Yang pasti saya berpasangan dengan Pak Haji Badri itu sudah ditakdirin oleh Allah, sudah dijodohin sama Allah lah. Walaupun memang prosesnya juga ada proses, tapi saya melihat sosok Pak Haji Badri itu sosok yang sangat luar biasa. Beliau sudah berpengalaman, beliau juga sudah banyak sekali masyarakat yang suka sama beliau. Mungkin program-program beliau juga pada saat kemarin beliau menjadi wakil juga sudah dirasakan oleh masyarakat. Makanya respon masyarakat pun baik terhadap beliau. Itu salah satu beberapa hal yang alhamdulillahnya saya dan Pak Haji Badri bisa mencapai kesepakatan. Kita berdua bisa sama-sama menyamakan persepsi, menyamakan visi misi untuk Kota Serang ke depannya. Tapi mudah-mudahan saya minta doanya buat semuanya masyarakat Kota Serang, mudah-mudahan dengan ikhtiar saya dan Pak Haji Badri, masyarakat pun mau bareng-bareng dengan kita. Bisa. Kan ada 3 calon nih Bu, 3 bakal calon kan. Yang satu petahana, yang satu ketua DPRD bersama Ibu kemarin. Dari 2 rival ini yang paling berat yang mana Bu kira-kira? Kalau berat sih, yang paling berat kita nggak bisa meremehkan orang, gitu kan. Saya anggap semuanya berat, dan namanya rezeki kan dari Allah.
Kita tidak bisa namanya langsung menjudge seperti apa, tapi kan dan kita tidak bisa melihat menilai jelek seseorang, negatif gitu. Tapi yang pasti mau saya, Pak Badri, Pak Sapurdin sama Pak Haryanto. Haryanto, Pak Budi Pak Budi, sama Pak Pak Agis, Agis. itu pun pasti semuanya niatan kami baik gitu kan. Niatan kami baik, kami semua para calon wali kota ingin membangun Kota Serang, eh, ingin apa ya, dedikasikan diri kita untuk Kota Serang, tapi kan terlebih lagi semuanya rezeki dari Allah. Dan apapun yang saya lakukan pada saat ini, Pak Haji Badri lakukan pada saat ini, semuanya hak prerogatifnya dari Allah. Jadi kita hanya ikhtiar aja. Nah, Golkar ini kan suara tertinggi di Kota Serang, Bu. Itu bikin Ibu makin pede juga ya akhirnya. Alhamdulillah sih, kemarin pada saat perolehan suara legislatif di 2024, Golkar suara tertinggi di Kota Serang. Itu luar biasa sekali. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat Kota Serang yang sudah memilih calon-calon Partai Golkar, baik provinsi, kota, dan juga RI-nya, sehingga bisa mengantarkan suara terbanyak bagi Partai Golkar. Baik, Bu, pertanyaan terakhir nih, Bu. Ibu kan sudah nggak dicaleg, terus kemudian nih perjalanan karir politik, kan sekarang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Serang, Bu ya. Kalau nanti gagal jadi wali kota Serang, Ibu nanti mau ngapain, Bu, kira-kira, Bu? Lanjutkan jadi Ketua DPD atau kemudian? Kalau melanjutkan jadi Ketua DPD, insya Allah ya Pak, saya tinggal melihat, karena kan nanti juga kita ada musda lagi yang kemarin kita baru munas ya di Golkar, dan itu mudah-mudahan saya masih dikasih kepercayaan, terlebih sih mungkin usaha yang lain lah, atau dan menjadi ibu dan istri di rumah. Tapi sudah menyiapkan usaha juga, Bu, atau? Kalau usaha ada yang berjalan, Iya. ya mungkin pada saat kemarin saya jadi legislatif, yang dulu dipegang sama saya bukan pegang sama saya, tapi mudah-mudahan lah, kalau yang penting Allah memberikan kami rezeki. Gini, Allah tuh memberikan rezeki yang tepat pada seseorang. Mau dia menjadi pimpinan daerah, mau dia jadi pengusaha, mau jadi apapun itu sudah ada takdirnya dari Allah. Jadi kalau tadi itu kita kan cuma hanya bisa berusaha, berikhtiar, segala sesuatunya hak prerogatif dari Allah. Dan pasrah sih jatuhnya. Oke, siap. Bu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Pak. Semoga sukses dan sehat selalu, Bu. Minta doanya, Pak. Amin. Mudah-mudahan kami diberikan kelancaran ya, Pak. Ya. Ibu Ros, itu dia obrolan singkat kita bersama bakal calon wali kota Serang, Bu Ratu Ria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.